Bab 933. Boleh mencoba. Hanya satu cakaran, warrior yang sudah mengetahui, kekuatan pria berjubah emas ini lebih tinggi dari Lan Xiao. Karena satu cakaran ini sudah mengandung kekuatan langit bumi. Apa yang dimaksud kekuatan langit bumi? Yaitu meminjam tenaga langit bumi, membentuk tekanan yang super kuat. Biasanya hanya pendekar suci yang bisa melakukan, atau meminjam kekuatan spesial, seperti keterampilan hitam level dewa, atau metode rahasia spesial. Satu cakaran pria berjubah emas ini sudah bisa menimbulkan tekanan yang sebanding dengan kekuatan langit bumi. Ini hanya kekuatan fisik murni. Kekuatan fisik Lan Xiao sangat kuat, tapi belum mencapai tahap seperti ini. Warrior yang tidak memancarkan jiwa pedang untuk menahan. Jiwa pedang langit peringkat ketiga meskipun kuat, tetapi masih tidak bisa menahan kekuatan langit bumi, jadi sama sekali tidak bisa menahan serangan pria berjubah emas ini. Tangan kiri warrior yang menggenggam erat sarung pedang kuno, tangan kanan menggenggam pedang yang mengandung niat pedang. Energi hitam pun mengalir masuk ke dalam sarung pedang kuno. Di waktu bersamaan, niat membunuh langit tingkat 3 dan jiwa pedang langit peringkat ketiga juga mengalir masuk ke dalam sarung pedang kuno. Wush! Sarung pedang kuno yang ada di tangan warrior yang pun mulai bergetar, cahaya yang menyilaukan mata mulai memancar keluar dari sarung pedang kuno. Seketika menyelimuti sekitar warrior yang. Pertarungan ini, warrior yang tidak boleh kalah. Karena jika gagal, orang di belakang dia pasti akan melarikan diri. Sampai saat ini, selain pendekar suci muncul, jika tidak kota Yunhai pasti akan pertumpahan darah. Tebas. Mendadak terdengar suara teriakan warrior yang, lalu sebuah energi pedang yang menyilaukan mata pun membumbung tinggi ke langit. Penyatuan 25 ilmu menebas langit menarik pedang. Awalnya warrior yang hanya bisa mengeluarkan penyatuan 20 ilmu menebas langit menarik pedang. Tapi setelah mencapai alam kaisar level 9, kekuatan pun meningkat pesat, jadi kali ini bisa langsung mengeluarkan penyatuan 25 ilmu menebas langit menarik pedang. Bagaimana dengan kekuatan dari penyatuan 25 ilmu menebas langit menarik pedang? Di bawah bantuan serangan fatal dan niat membunuh langit tingkat 3 serta jiwa pedang langit peringkat ketiga, energi pedang warrior yang kali ini bisa dikatakan paling kuat dari ilmu menebas langit menarik pedang yang sesungguhnya. Ruang dimensi pun terlihat sangat lemah di depan energi pedang ini, semua ruang dimensi yang dilewati pun hancur. Muncul celah ruang hampa yang panjang di langit. Semua tatapan orang tertuju pada energi pedang warrior yang menabrak cakar raksasa serigala itu. Suasana pun menjadi hening. Boom! Cakar raksasa pun bergetar, energi pedang pun meledak di langit seketika menutupi langit. Dua macam konsepsi niat level langit. Mantap, sayangnya masih tidak cukup. Terdengar suara pria berjubah emas. Selanjutnya terdengar suara ledakan kuat dari langit, cahaya emas pun menebas ke arah kepala warrior yang. Wush! Warrior yang langsung menarik pedang, kali ini menarik pedang, energi pedang langsung membumbung tinggi dan menabrak cahaya emas. Dua serangan ini saling menabrak, seketika menghilang di langit, gelombang energi pun memancar ke sekitar. Semua orang pun kaget. Tetapi gelombang energi ini langsung ditahan oleh sebuah energi pedang. Saat ini, pria berjubah emas sudah muncul di atas kepala warrior yang. Kali ini, dia bukan wujud asli, melainkan berubah menjadi wujud manusia. Rasakan. Terdengar suara pria berjubah emas, berdiri terbalik di langit, tangan kanan mengepal erat, meninju ke arah warrior yang. Tapi di saat ini, warrior yang mendadak menghilang,
di saat muncul lagi, dia berada di atas kepala pria berjubah emas. Selanjutnya, pedang Dewa Barbar pun menghantam ke kepala pria berjubah emas itu. Bam! Badan pria berjubah emas pun bergetar, melainkan warrior yang langsung terpelanting ke belakang. Pasukan klan manusia pun terkejut. Leviana Sang dan Grace Yu pun kaget, warrior yang tidak boleh mati atau kalah. Asalkan mati, maka pasukan klan manusia ini pasti akan seketika hancur. Kalah pun tidak boleh, jika kalah, maka semuanya akan merasa takut pada pasukan siluman serigala ini. Dengan rasa ketakutan ini, tidak perlu bertarung, pihak klan manusia sudah termasuk kalah. Di permukaan tanah, warrior yang melihat sepasang tangannya, saat ini tangannya pun terluka, sedangkan pedang Dewa Barbar pun penyok ke dalam. Hosh! Warrior yang menghirup napas dalam-dalam, mengangkat kepala melihat pria berjubah emas dan berkata, harus diakui, kekuatan fisikmu sangat kuat. Kecepatanmu sangat cepat, lebih cepat dariku. Ini pasti kekuatan hukum, ujar pria berjubah emas. Jika kamu bisa menjadi tungganganku, pasti sangat keren, ujar warrior yang tunggangan. Pria berjubah emas pun terkejut lalu berkata, di dunia ini masih belum ada orang yang membuat aku bisa setulus hati menjadi tunggangan. Tetapi, orang itu pasti bukan kamu. Aku tahu kamu masih ada jurus rahasia, boleh dikeluarkan saja. Roar. Saat ini, dari langit mendadak terdengar suara aungan serigala. Mendengar aungan ini, pria berjubah emas pun mengerutkan kening, sedangkan pasukan siluman serigala yang di belakang semuanya pun tertelungkup. Raja Serigala. Mulai dari saat ini, semua orang kota Yunhai harus mendengar perintah Ye Yang, tidak ada orang yang boleh melawan. Saat ini, di langit mendadak terdengar satu suara. Pimpinan Perguruan Lautan Awan. Leviana Sang pun kaget. Ada satu perkataan pimpinan Perguruan Lautan Awan ini, mulai dari saat ini, semua orang di kota Yunhai, termasuk dia dan orang Perguruan Lautan Awan harus mendengar arahan dari warrior yang. Warrior yang memimpin, ini tidak tahu bencana atau berkah bagi Perguruan Lautan Awan dan kota Yunhai. Warrior yang menyimpan pedang, lalu memutar badan memandang semua orang dan berkata, beritahu padaku, apakah kalian ingin mati? Semua tercengang sejenak, lalu menggeleng kepala, tentu saja tidak ada yang ingin mati. Warrior yang mengangkat pedang Dewa Barbar di tangannya menunjuk ke arah pria berjubah emas yang ada di kejauhan dan berkata, sudah lihat. Klan Serigala Langit dari Pegunungan Serigala Langit ingin membunuh kita, apakah kalian mau dibunuh mereka? Semua orang kembali menggeleng kepala. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Teriak warrior yang. Bunuh mereka. Iya, bunuh mereka. Bunuh. Bunuh. Terdengar suara teriakan. Wush. Terdengar suara pedang yang bergema di langit. Warrior yang menggunakan pedang Dewa Barbar menunjuk pasukan siluman serigala yang ada di kejauhan dan berkata, dalam kota sudah diduduki pasukan siluman serigala, sekarang di depan ada mereka, di belakang juga ada mereka. Semuanya, jika ingin bertahan hidup, mari kita menyerang. Setelah berkata, warrior yang pun bergerak, berubah menjadi cahaya pedang menyerbu ke depan pria berjubah emas. Sedangkan orang di belakangnya, melihat dia sudah menyerang, pun mulai bersemangat, semuanya ikut menyerang ke arah pasukan siluman serigala. Hati egois manusia sangat kuat, jadi di sebagian besar waktu tidak mungkin akan kompak. Tetapi di depan hidup mati, terutama di saat tidak ada jalan mundur, mereka akan memilih meletakkan egois mereka, memilih bekerja sama, ujar Grace Yu yang ada di sampingnya.
Jadi ini alasan sebenarnya kenapa warrior yang membuka formasi pelindung kota dan gerbang kota? Tanya Leviana Sang yang ada di sampingnya. Grace Yu mengangguk kepala dan berkata, harapan untuk bertahan hidup manusia sangat kuat. Demi hidup, mereka bisa menjadi iblis jahat. Di saat ini, mereka semua meskipun tidak bisa dikendalikan dengan baik, tapi bagaikan pasukan tentara yang terlatih. Adanya harapan untuk hidup, mereka akan memiliki kekuatan yang lebih kuat. Tentu saja, ini juga harus ada yang memberi arahan, memberi harapan untuk hidup pada mereka. Aku mengerti. Setelah berkata, Leviana Sang pun ikut menyerang. Pria berjubah emas dan pasukan siluman serigala sama sekali tidak menyangka warrior yang mereka akan memilih menyerang. Bagi mereka, di depan pasukan siluman serigala yang banyak ini, klan manusia akan memilih untuk bertahan. Bagi warrior yang tidak mungkin bertahan. Kenapa? Karena jika sampai pasukan siluman serigala menyerang duluan, di bawah serangan jutaan siluman serigala, pasukan klan manusia pasti akan hancur. Karena pasukan ini terbentuk secara mendadak, tidak ada pelatihan khusus, sama sekali tidak bisa menahan serangan kuat pasukan siluman serigala. Satu-satunya cara adalah menyerang duluan, agar semangat semua orang terkumpul, tidak akan takut melawan pasukan siluman serigala ini. Roar! Terdengar suara aungan serigala. Segerombolan siluman serigala pun bertindak. Jutaan siluman serigala menyerbu ke arah kelompok warrior yang permukaan tanah pun bergetar. Serangan siluman serigala ini seketika menekan aura yang baru terbentuk dari pihak warrior yang Wush. Saat ini, energi pedang mendadak menebas, kecepatan sangat cepat, berbentuk bulan sabit menebas ke arah segerombolan siluman serigala. Ribuan siluman serigala yang di depan pun tewas. Serang. Warrior yang melompat ke udara, lalu berubah menjadi cahaya pedang menyerbu ke arah pria berjubah emas. Melihat warrior yang dalam satu serangan membunuh ribuan siluman serigala, orang di belakang warrior yang pun semakin percaya diri, semakin semangat menyerbu ke depan. Tidak lama kemudian, terjadilah pertarungan antar pasukan siluman serigala dan pasukan klan manusia. Di waktu bersamaan, warrior yang juga mulai bertarung dengan pria berjubah emas. Di bawah bantuan hukum kecepatan, warrior yang mulai menyerang pria berjubah emas. Hanya disayangkan, pedangnya sama sekali tidak bisa menembus pertahanan pria berjubah emas. Sebaliknya, jika dia terkena serangan pria berjubah emas, pasti akan luka parah. Pertahanan fisik pria berjubah emas ini lebih kuat dari Lan Xiao, tidak hanya kuat satu tingkat. Bertarung dengan cepat. Saat ini, mendadak terdengar suara Grace Yu. Di langit, warrior yang pun mundur ratusan meter, lalu melihat kondisi di bawah. Saat melihat, hati pun kaget, ekspresi muka menjadi murung. Karena pasukan klan manusia berada di bawah angin. Meskipun jumlah melebihi pasukan siluman serigala, tetapi kualitas jauh berbeda dari pasukan siluman serigala. Terutama pasukan klan manusia tidak bisa menembus pertahanan pasukan siluman serigala. Membuat pasukan klan manusia harus mengorbankan pengorbanan yang lebih banyak. Sudah aku katakan, kamu tidak akan bisa menjaga kota ini, ujar pria berjubah emas. Masih ingat perkataanku tadi? Ujar warrior yang apa? Pria berjubah emas pun mengerutkan kening. Menjadi tungganganku, ujar warrior yang. Pria berjubah emas pun tersenyum remeh, kamu boleh mencobanya. Baik, akan aku coba. Setelah berkata, warrior yang pun menghilang dari tempat semula. Tetapi, satu detik kemudian, warrior yang malah terpelanting ke belakang. Bersambung.